Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu untuk melaksanakan kegiatan hari ini tanpa ada halangan yang berarti. Kemudian salawat beserta salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan iringan doa Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, selanjutnya yang ingin kami sampaikan adalah ucapan terima kasih kami aturkan kepada Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono karena telah mempercayai kami dalam mata kuliah akidah akhlak ini untuk mempresentasikan sebuah tema yaitu iman kepada kitab Allah. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, di sini kami akan memaparkan. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita akan jelaskan dari satu kata ke kata. Yang pertama, pengertian kitab. Nah, perlu kita ketahui kitab berasal dari bahasa Arab, yaitu Alkitab yang berarti kitab. Sedangkan secara istilah yaitu adalah kitab suci yang berisi tentang wahyu atau firman-firman Allah yang diturunkan kepada Rasul Allah untuk sebagai pedoman bagi umat manusia atau Selanjutnya, pengertian dari iman. Iman secara bahasa adalah kepercayaan. Sedangkan menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini dalam hati, kemudian diucapkan dalam lisan, dilaksanakan di dalam perbuatan sehari-hari. Nah, jadi pengertian kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab itu benar adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Nah, kemudian ada beberapa kitab Allah yang wajib kita imani. Yang pertama adalah Taurat. Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman buat umat Bani Israel. Seperti firman Allah dalam Al-Quran yang Allah tuliskan dalam surah Al-Isra ayat 2. Selanjutnya kitab Zabur. Allah turunkan kepada Nabi Daud untuk sebagai pedoman Bani Yahudi atau umat Yahudi sebagai pedoman hidup mereka. Kemudian kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup untuk Bani Israel. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu kitab Al-Qur'anul Karim, yaitu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu kitab dan suhuf. Nah, kitab adalah kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya. Kemudian wahyu itu dicatat dalam lembaran-lembaran kertas dan kemudian disatukan menjadi buku besar dan disusun secara sistematis. Nah, adapun suhuf yaitu lembaran-lembaran yang berisi kumpulan wahyu Allah yang diberikan kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, perbedaan kitab dan suhuf yakni ada 3. Yang pertama, kitab lebih lengkap daripada suhuf. Kemudian yang kedua, kitab wajib disampaikan kepada manusia, sedangkan suhuf tidak. Kemudian yang ketiga, kitab dibukukan, sedangkan suhuf tidak. Selanjutnya, isi pokok dari kitab-kitab Allah itu ada 3. Yang pertama yakni kitab-kitab suci memuat beberapa hal. Yang pertama, hukum i'tiqadiyah. Hukum i'tiqadiyah adalah hukum tentang keyakinan, seperti iman kepada Allah. Kemudian
hukum hulukiyah, yakni hukum tentang akhlak. Adapun seperti menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kemudian selanjutnya hukum amaliyah, yakni hukum tentang amal, seperti amal perbuatan, perkataan, dan tindakan manusia. Misi beriman kepada kitab-kitab Allah, yakni sebagai petunjuk hidup. Manusia hidup di dunia memerlukan petunjuk agar hidupnya terarah. Dan petunjuk yang diperlukan harus mempunyai kualitas yang tinggi agar dapat membimbing manusia ke arah tujuan hidup yang hanya kepada kitab suci yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya fungsi Al-Qur'an yang secara khusus pada kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Yang pertama, muhaimin artinya mempercayai dan sebagai sanksi dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang kedua, musaddiqon artinya membenarkan bahwa yang ada di dalamnya itu benar dan menolak penyelewengan, penggantian dan perubahan yang ada di dalamnya. Selanjutnya, bagaimana cara mengimani kitab-kitab Allah? Yang pertama yakni meyakini akan keberadaan isi, keaslian dan kemurnian serta kesucian Al-Quran. Kemudian yang kedua, berusaha mempelajari bacaan Al-Quran sehingga dapat membacanya sesuai dengan ilmu tajwid. Kemudian yang ketiga, membacanya dengan istiqomah. Dan selanjutnya yang terakhir, berusaha mempelajari isinya secara berangsur-angsur. Yang terakhir yakni hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Hikmah yang dapat dipetik dari iman kepada kitab-kitab Allah diantaranya yang pertama, mempertebal keimanan kepada Allah karena banyak persoalan manusia yang tidak wajib oleh akal dan ilmu pengetahuan, tetapi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala mampu menjawab. Nah, yang kedua, memperkuat keyakinan seseorang terhadap tugas-tugas Nabi Muhammad SAW karena dengan meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala maka akan percaya kepada kebenaran Al-Quran dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan karena di dalam kitab Allah di samping berisi tentang perintah dan larangan Allah juga menjelaskan tentang pokok-pokok ilmu pengetahuan untuk mendorong manusia mengembangkan dan memperluas wawasan sesuai dengan pengembangan zaman. Nah, yang terakhir, menanamkan sifat toleransi terhadap agama lain karena dengan beriman kepada kitab-kitab Allah maka umat Islam akan selalu menghormati dan menghargai orang lain. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah.